Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersatu untuk informasi dalam kepada kita saat ini. Kita bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertolongan kita dalam cara ibadah pada saat ini, yaitu di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Ada salam kasih karunia dan bersama dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan. Dan siapa yang memimpin kita dalam ibadah pada saat ini dalam dari kitab Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 ayat 9 demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita nyanyikan bersama-sama untuk KBM 118 bait pertama. Mari kita naikkan doa penuh kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat kami diantarkan masuk dan diperkenankan beribadah di tahun 2021. Dan juga kami bersyukur bahwa 1 tahun lamanya di tahun 2020 kami juga dapat menjalani semua yang ada dengan baik dan benar dengan sukacita, dan kami juga ada di penghujung tahun dengan sukacita. Dan saat ini sebagai gereja di dalam kami beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kami masuk di tahun 2021, kami minta untuk Tuhan dapat melayakkan kami dan juga Tuhan memampukan kami agar kami dapat menjalani hari-hari hidup yang ada dengan baik dan benar. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak mampu untuk melakukan segala hal yang ada, dan selalu mengikuti kehendak hati kami sendiri. Kami tidak mengingat tentang bagaimana adanya Tuhan dalam hidup kami. Jikalau dalam kami menjalani hidup kami mengandalkan diri kami sendiri, maka berdosalah kami kepada Tuhan. Karena kami lupa bahwa yang memperkenankan kami ada hingga saat ini semuanya karena Tuhan. Kami naikkan perendahan diri ini Tuhan. Jikalau Engkau mendapati kami ada dalam ketidaklayakan kami, ampuni kami dari segala kecemaran-kecemaran dan dosa yang ada. Dan biarlah kami dilayakkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama Kiring Jemaat 353 bait 1 dan 4. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, syukur kepada Allah ketika kita menaikkan doa perendahan diri kita dengan kesungguhan hati, dan kita mau menerima bagaimana kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan demi nama Tuhan dan karena kuasa jabatan yang dikaruniakan kepada kami menyatakan keampunan dosa berlaku atas setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu dengarkanlah berita anugerah
dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Baik, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpuji nama Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 4 dan 6. Allah memberikan petunjuk hidup baru untuk saya dan saudara-saudara, dan mari kita berdiri, kita menyambutnya. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Kita akan membacakan. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Yakobus 4. Baik, kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayatnya yang genap bersama-sama. Dan nanti ayat 17 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti buah yang kelihatan banyak. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegang diri dalam dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini menjadi petunjuk hidup baru memasuki tahun yang baru pada saat ini. Dan mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar Tuhan dapat menuntun kita. 417 Kidung Jemaat bait 1 kita nyanyikan bersama-sama.
dapat duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Berbicara dengan kami Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Dalam kami ada di tahun yang baru. Agar kami mengerti maksud Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kasihani kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar firman Tuhan bukan saja untuk kami dengarkan saat ini, tapi mampu untuk kami dapat selalu menghayatinya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang ada dalam pelayanan saat ini, Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan, agar biarlah kuasa Tuhan sendiri yang dinyatakan bagi kami dan berbicara bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi saya dan saudara-saudara terambil dari kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22. Baik saudara-saudara, kalau sudah mendapatkan bacaan yang ada, kita tertuju kepada Alkitab kita dan mari kita bersama-sama melihat Alkitab. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini menjadi bacaan untuk kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, dan berbahagialah kita sekalian yang ada pada saat ini hadir beribadah, karena hari ini ibadah khusus, ada peneguhan majelis jemaat yang juga dihadiri oleh keluarga, yang juga dibatasi kehadiran keluarga yang ada di dalam kita beribadah pada saat ini. Dan juga bukan saja kita yang beribadah, namun juga rumah tangga Kristen, jemaat Umum Mapu juga beribadah di rumah. Dan bukan saja di rumah atau kita di sini, tapi ada juga saudara-saudara kita yang di luar sana, yang mungkin bukan di Pulau Sumba. Mereka juga mengikuti ibadah lewat siaran langsung yang ditayangkan oleh GKS Umum Mapu. Jadi kita bertemu walaupun jarak yang memisahkan kita. Kita bertemu dalam ibadah kita pada saat ini, mensyukuri tentang kasih setia Tuhan
saat kita diizinkan Tuhan masuk di tahun yang baru pada saat ini. Dan berbahagialah kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu atau saudara-saudari, kita tidak dapat menyangkali tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup. Dan saya tema juga tentang penyertaan Tuhan. Hidup yang kita miliki dan kita jalani hingga saat ini merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, kita menyadari itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah umurnya. Juga tidak ada seseorang yang mampu menjalani hidup yang ada dengan dia mengatakan bahwa saya menjalaninya karena memang saya kuat, saya bisa. Namun semua yang terjadi adalah karena Tuhan. Dan ketika kita mampu menjalani setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup, dan ketika kita mampu menyelesaikannya, seluruh persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, terbukti semua karena campur tangan Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Campur tangan Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan yang baru, tanggal 1 Januari, tahun yang baru juga. Ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita sekalian. Saat kita sekalian diizinkan Tuhan masuk di tahun ini, semata-mata karena Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun ini dengan berbagai macam bentuk sukacita, wujud sukacita. Ada yang bertemu dengan keluarga semalam, ada yang dengan kembang api, banyak hal cara untuk mengekspresikan kebahagiaan yang ada, sukacita yang ada. Namun tahun ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kita. Tanda tanya besar. Apa yang akan kita alami dalam tahun ini? Saya dan Bapak Mama kita tidak tahu apa yang akan terjadi ini Bapak Mama. Dengan berbagai macam ramalan-ramalan yang ada, diberitakan akan terjadi gempa, tsunami. Bahkan di tahun 2021 lebih mengerikan keadaan yang ada. Bahkan kita tidak tahu juga sampai kepada peristiwa duka yang akan kita alami atau menghampiri kita secara tiba-tiba. Karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan menyatakannya pada kita. Apakah ada yang tahu tanggal matinya? Tidak ada yang tahu ya. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Dengan keadaan-keadaan yang ada yang terjadi pada saat ini, apakah sukses atau gagal? Yang kita kehendaki sukses. Tapi apakah ada yang tahu? Jangan sampai saat itu kegagalan yang banyak. Sudah baca ramalan Sio Bapak Ibu? Saya senang baca itu. Tapi bukan untuk saya percaya, ya, walaupun banyak juga bilang itu terjadi. Ramalan-ramalan bintang, ya. Asik juga baca itu, ya. Jadi kita bisa mengimbangi. Oh ternyata ada juga yang masih mempercayai hal-hal seperti itu. Sio, ya. Mana Sio yang beruntung tahun ini? Ada Sio juga yang tidak beruntung dikatakan. Banyak hal Bapak Ibu, sukses atau gagal, ya buka usaha-usaha.
Ya, kita punya jemaat ada di depan banyak yang jual kue juga, punya apa kios-kios di depan rumah sakit, ada yang berjualan di pasar dan sebagainya. Sukses atau gagal, anak-anak kita ada yang dirantau. Sukses atau gagal mereka. Bahkan saudara-saudara, beruntung atau malang. Nah, ini lagi. Kita mau beruntung, tapi yang terjadi sama tadi dengan kegagalan. Main jalan buntu, jalan buntu, jalan buntu, dan jalan buntu. Sudah berupaya bangkit, ternyata gagal lagi. Bangkit, gagal lagi. Bahkan keadaan rumah tangga kita, apakah berjalan dengan baik atau menuju kepada kehancuran? Siapa yang bisa prediksi? Ya, tahun baru kita tersenyum dulu Bapak Ibu. Hei, siapa yang bisa tahu? Setelah tahun baru, maka naikkan bendera perang. Kau, saya. Rumah tangga berantakan. Siapa yang pergi tahu keadaan yang ada? Bahkan situasi COVID saat ini Bapak Ibu. Jenuh juga Bapak Ibu ya. Ini COVID ini mau percaya ada juga. Bisa juga kita bilang kita tidak percaya. Jadi kita bisa keluar saja kemana-mana. Tapi kalau sudah kena di badan, di diri, baru kita tahu ternyata COVID itu ada. Kami bincang-bincang dengan Pak Pendeta kemarin. Ini COVID ini ada atau tidak ada? Ya, sampai Pak Pendeta bilang, saya ini kalau demam saya takut jangan sampai saya COVID. Cek dulu Pak Pendeta, saya sengaja ganggu kemarin. Ya, COVID Bapak Ibu, bahkan ada varian virus baru. Ini cukup mengerikan lagi. Saya membayangkan, mungkinkah lewat COVID ini membuat kita semua mati secara perlahan-lahan. Dan akhirnya semua daerah-daerah dia sunyi, sepi, tanpa ada orang. Seperti yang di film-film. Ya. Saya menonton film beberapa hari yang lalu. Ada satu orang anak dia menjadi sel untuk penyebaran virus. Yang mengarah kepada perpecahan agama antara agama Muslim dan Kristen. Saya akhirnya beranalogi atau berpikir saja. Ya. Apakah seperti ini juga yang terjadi saat ini? Ya. Dengan memberikan virus yang ada, menyebarkan virus yang ada. Karena COVID ini dia tertular. Satu kontak, satu lagi kontak, ya penyebaran virus. Kapan dia berakhir? Pasti Bapak Ibu juga bertanya itu. Saya juga bertanya, kapan berakhir COVID ini? Tidak ada juga yang tahu Bapak Ibu. Apakah gereja akan ditutup dalam beribadah? Atau kita akan kembali ibadah di rumah tangga masing-masing? Sedangkan kerinduan kita untuk kita beribadah di gereja ini bersama-sama. Kita sudah taat protokol, tetapi masih ada hal-hal yang akan terjadi. Banyak hal Bapak Ibu. Keadaan ekonomi, apakah dia akan berjalan normal kembali? Keadaan sosial, kekerasan yang ada, apakah dia akan stop? Dia akan berhenti? Ataukah malah dunia ini semakin mengerikan? Ingat Bapak Ibu ya, pada saat kita mungkin masih sekolah waktu itu, dikatakan tahun 2021 nanti akan ada banyak kecanggihan. Saya masih ingat ada bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang kita masuk 2021. Mari kita lihat sudah kecanggihan apa yang terjadi. Ya. Tahun 2021 semuanya akan ada dengan serba canggih. Memang betul. Contoh kita ibadah saat ini menggunakan media yang ada. Betul, kecanggihan itu baru salah satu. Banyak hal lagi yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Mari kita berefleksi sejenak. Tuhan, bagaimanakah keadaan bumi ini, bangsa, negara, semua yang ada di tahun 2021. Apalagi tentang kematian yang saya katakan tadi. Mampukah saya juga berhadapan dengan peristiwa kematian? Bisa kita katakan saya tidak sanggup, Tuhan. Ya, saya mau tanya saja, apakah sudah siap mati? Panggilan iman kita untuk saling meneguhkan. Setelah sekian banyak hal yang saya katakan menggalaukan hati Bapak Mama sekalian, dan saya juga cukup galau dengan keadaan. Panggilan iman kita untuk saling meneguhkan hati satu dengan yang lainnya, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam doa kita dapat bertemu sekalipun jarak, tadi saya katakan, dari berbagai macam tempat kita dapat membangun mesbah doa bersama-sama, dan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, karena di situ iblis sedang mengendalikan keadaan dunia ini. Lewat doa kita dapat berperang. Lewat doa kita dapat mengalahkan segala sesuatu yang ada. Lewat doa kita dapat saling meneguhkan satu dengan yang lainnya, menghadapi ketakutan, menghadapi kepanikan, menghadapi kekhawatiran yang terjadi lewat doa. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Jadi kenapa dikatakan doa itu napas hidup? Karena itu yang paling dekat, paling intim. Tidak butuh yang lain-lain, cukup duduk berdoa dulu, maka mampu untuk mengalahkan semua yang ada. Firman Tuhan saat ini mengarahkan saya dan saudara-saudara menjadi kabar sukacita. Bagaimana kita dapat meyakini tentang penyertaan Tuhan? Bagaimana kita melihat tentang kasih Tuhan dalam hidup kita? Bahwa yang pertama, Allah menjadi Allah yang Immanuel. Seperti tema Natal kita, Immanuel. Bukan saja kedatangannya dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel, namun Immanuel itu menjadi nyata dalam hidup kita saat ini. Dari masa lampau hingga saat ini dia menjadi Immanuel. Hingga saat ini dia menjadi Immanuel. Immanuel yang hadir dalam kisah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, yang membebaskan dan memberikan masa depan yang penuh harapan, memberikan sukacita, yakni dengan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Immanuel yang mengerti isi hati umat Israel atau manusia, sekalipun harus menghantarkan manusia itu atau umatnya kepada padang gurun, kepada jalan yang berputar, atau kepada segala kepahitan hidup yang harus dialami. Namun ia tetap memberikan kekuatan untuk dapat menjalaninya, sehingga ketaatan, kesetiaan, bahkan mengandalkan Immanuel adalah pokok penting dalam mendasari kehidupan kita sebagai orang beriman. Memang dia membawa jalan berputar-putar, padahal dikatakan di sini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, dia bilang di sini. Sebab apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Berarti apa? Tuhan tahu isi hati kita ini. Dia mengerti. Jangan-jangan mereka menyesal. Ya. Sehingga dia katakan di sini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar
berputar Bapak Ibu, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak selamanya jalan yang berputar atau padang gurun adalah keburukan. Atau tidak selamanya segala kegagalan-kegagalan yang ada adalah keburukan. Namun bagian dari pembentukan karakter seseorang untuk menjadi seorang yang pada akhirnya sukses dan bahagia. Orang yang menggerutu akan melihat jalan yang buntu. Namun orang yang bersuka cita akan menjalani hidupnya dengan bersyukur dan mendapatkan apa yang diharapkannya. Seperti dalam kita akan menjalani tahun yang ada, yang di depan kita, dan kita diajak untuk memahami Immanuel bersama dengan kita. Yang berikutnya dalam kita memahami teks bacaan, yaitu penyertaan Tuhan ya dan amin. Bahwa ini menggambarkan tentang Allah yang konsisten, yang memegang teguh janjinya. Dia berpegang teguh janjinya dengan tidak beralih. Itu kata yang kita lihat dalam bacaan, atau kalimat yang kita baca dalam bacaan kita. Bahwa bagian kata ini menggambarkan hal tersebut dengan tidak beralih. Berbeda dengan manusia yang tidak konsisten, yang ingkar janji. Namun Allah menyatakan dirinya dalam tiang awan, tiang api, dengan tidak beralih pada siang hari dan pada malam hari. Dan ini menjadi penting, menjadi kekuatan iman kita. Tidak beralih pada siang hari dan pada malam hari. Tak kala kita dirundung dengan berbagai kemelut dalam hidup, ingatlah kita tentang konsistennya Allah dalam hidup kita. Ia membiarkan kita menjalani segala hal-hal, sekalipun itu kegagalan. Namun ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri di tengah padang gurun yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Ia tidak membiarkan umatnya diganggu oleh binatang buas, bahkan sampai mati kelaparan di padang gurun. Namun ia melindunginya, ia mencukupkan kebutuhan yang ada, makan minum umatnya. Tidak sedikit pun ia tinggalkan, karena janjinya ya dan amin. Itu janjinya. Dengan tidak beralih tiang awan dan tiang api, itu juga tetap ada sampai dengan saat ini dalam kehidupan kita. Di saat kita memasuki tahun 2021, ia ingin menghilangkan segala kekhawatiran kita, keraguan-raguan kita. Karena pastinya kita khawatir Bapak Ibu. Pastinya kita takut menjalani yang ada. Mungkin ini wajar. Namun ini akan menjadi hal yang buruk, yang akan mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bertanya, di manakah Tuhan? Manusia perlu mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan sedetik pun atau dalam keadaan apapun. Petunjuk hidup baru tadi menjadi jelas bagi kita. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Bahkan dalam ia melakukan segala hal pun, ia tetap mengandalkan Tuhan. Bekerja dalam pekerjaan apapun, ia tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga ia mampu menghilangkan segala kekhawatiran, kecemasan dalam hidup yang melandanya. Nats pembimbing kita tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan menolong kita dalam kita menjalani apapun dalam hidup kita. Ia meneguhkan kita sehingga jangan lari dari semua yang ada. Hadapi semua yang ada dengan baik dan benar. Hadapi dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kuasanya. Hari ini ada majelis yang akan diteguhkan. Bahkan juga ada majelis yang akan mengakhiri tugas pekerjaan pelayanan yang ada. Bahwa apa yang dialami dalam pekerjaan pelayanan pasti ada suka duka. Jadikan itu sebagai sebuah bagian dalam hidup, bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Bahkan ketika Bapak Ibu terpilih kembali untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang ada, bahkan juga ada yang baru yang memberikan diri untuk mau bergabung dalam pekerjaan pelayanan yang ada. Maka mari kita ingat firman Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan yang ada dengan baik dan benar, dengan sukacita. Karena Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Selamat menjalani hidup di tahun 2021. Allah yang Immanuel bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati respon firman saat ini. Meresponi firman yang kita dengarkan dan kita berdiri. Dua kali kita nyanyikan. Kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas.
anaknya melimpah. Baik, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan dalam jabatan penatua dan diaken pada saat ini. Namun sebelum peneguhan majelis jemaat yang baru kita lakukan, maka kita akan ada dalam acara pelepasan penatua dan diaken yang turun dari jabatannya. Saya mempersilakan untuk Pak Sekretaris membacakannya. Kita tetap berdiri dalam jaga jarak, Bapak Ibu ya. Nama-nama majelis yang masa berakhir pada Desember yang lalu. Pertama, Panatua Lapunda Pakamang. Kedua, Diaken Helena Ratu Edarihi. Tiga, Diaken Esther Hinggiranja. Empat, Diaken Rambusili. Lima, Panatua Bastian Blegur AMAPD. 6. Panatua Samsul Bahari Blegur SPT. 7. Diaken Martina Taurumai SPD. 8. Diaken Bedelina Obehetan. Terus di belakang. 9. Panatua Patuan Utagalung ST. 10. Panatua Kris TR Ati. 11. Panatua Sakarias Bani. 12. Panatua Yohanes Jurumana SPI MAP. Berikut Panatua Jared Blegur SPDK. Panatua Silas Miliora. 15. Diaken Opi Koli. 16. Panatua Soleman Malo. 17. Diaken Ramlisia Pendangguna. 18. Diaken Agustina Dingu. 19. Panatua Marinus Langiama. 20. Panatua Adi Jumehe Esud. 21.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang hadir, dan juga Bapak Ibu majelis jemaat yang berdiri di depan, yang juga akan mengakhiri dalam tugas jabatannya sebagai majelis jemaat. Hari ini saudara-saudari akan mengakhiri dalam tugas pelayanan yang ada selaku majelis jemaat di GKS Jemaat Umamapu dalam satu periode. Kita bersyukur bahwa selama periode yang dijalani, Bapak Ibu menjalani atau melakukan pelayanan yang ada secara bersama-sama bersama dengan pendeta, vikaris yang ada. Oleh karena itu, sebagai gereja kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semua karya pelayanan yang ada, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dalam pelayanan di Gereja Umamapu. Apapun yang dialami, baik suka maupun duka, dalam pelayanan yang ada menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga saudara-saudari atau Bapak Ibu dapat mengenal Kristus dalam hidup dengan lebih baik. Dan pesan kami, segala rahasia jabatan yang Bapak Ibu ketahui, ingat, tetaplah itu menjadi hal yang Bapak Ibu saudara-saudari dapat pegang dengan baik, menjadi sebuah rahasia, sehingga tidak diceritakan kepada siapapun dalam kesadaran takut akan Tuhan. Dan ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai majelis jemaat, tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan yang ada. Tetaplah juga untuk mendukung pekerjaan pelayanan-pelayanan yang ada dalam doa. Dan Tuhan senantiasa akan memelihara tubuh, jiwa dan rohmu. Dan Tuhan akan menolongmu senantiasa. Sebagai tanda, Bapak Ibu akan turun dari jabatan. Bapak Ibu akan melepaskan stola yang ada seperti yang telah kita sepakati kemarin. Silakan untuk Ibu Guru Injil. Dan Bapak Ibu yang sudah menyerahkan stolanya, silakan untuk kita turun ke bawah. Kita tidak berjabat tangan lagi.
Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk memperlengkapi dan membangun jemaatnya, Tuhan Yesus Raja Gereja berkenan memberikan kepada umatnya orang-orang yang berjabatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini di dalam namanya kita akan meneguhkan 22 orang dalam jabatan penatua dan diaken. Sebelum peneguhan dilakukan, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu ajaran sabda Allah mengenai jabatan gerejawi. Yang pertama, meskipun peneguhan orang berjabatan telah dilaksanakan sejak gereja pertama dan oleh semua gereja di dunia ini, namun peneguhan itu bukanlah suatu kebiasaan atau adat orang Kristen. Kita yakin bahwa ketiga jabatan Kristus, Nabi, Raja, dan Imam harus terungkap dalam jemaat. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Jabatan Kristus sebagai Nabi terutama tercermin dalam jabatan pendeta. Jabatan Kristus sebagai Raja terutama tercermin dalam jabatan penatua. Jabatan Kristus sebagai Imam terutama tercermin dalam jabatan diaken. Penentuan orang berjabatan ini bukanlah karena kuasa dari luar jemaat, melainkan atas pilihan warga jemaat melalui doa dan persekutuan jemaat. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5 dengan jelas diungkapkan fungsi dan peranan orang-orang yang berjabatan majelis jemaat. Oleh karena itu, orang yang berjabatan dalam jemaat bukanlah orang yang dipertuan dalam jemaat sehingga memerintah jemaat sesuai kehendak hatinya, tetapi juga bukanlah orang yang diperhamba oleh jemaat sehingga dapat diperintah oleh warga jemaat. Mereka adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang dipanggilnya untuk memelihara jemaat. Yang kedua, secara terperinci dapat dikatakan bahwa penatua dan diaken bertugas, yang pertama, bersama-sama pendeta merencanakan dan mengawasi pekabaran Injil sehingga Injil tidak dicampuri pengajaran dusta dan sesat. Yang kedua, bersama-sama pendeta merencanakan dan memutuskan segala hal yang berguna bagi pertumbuhan dan keteguhan iman jemaat. Yang ketiga, mendorong dan menggerakkan warga jemaat agar menyadari tanggung jawabnya di bidang ekonomi dan keuangan jemaat bagi kepentingan bersama seluruh gereja. Dan yang keempat, melaksanakan pengembalaan terhadap warga jemaat baik sendiri maupun secara bersama-sama, dan di mana perlu melaksanakan disiplin gerejawi. Berdasarkan hal-hal tadi di atas, saya mengundang saudara-saudari yang akan diteguhkan dalam jabatan penatua dan diaken untuk berdiri di depan Tuhan dan jemaatnya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Saya persilakan untuk Pak Sekretaris dapat membacakan. Nama-nama majelis baru penatua dan diaken periode 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut. 1. Bapak Lapunda Pekamang. 2. Ibu Helena Ratu Edari. 3. Ibu Esther Enggiranja. 4. Ibu Rambusili. 5. Nona Christine Natalia Lota SPD. 6. Ibu Milka Laubase. 7. Bapak Bastian Blegur AMAPD. 8.
Saudara Samsul Bahari Blegur SPT. 9. Ibu Martina Taurmai SPD. 10. Ibu Bendelina Obehetan. 11. Bapak Katongaretang Mila SE. Kita berdiri seperti yang kemarin kita sudah latihan. Belas Ibu Marta Pondoka SPD. 13 Bapak Patuan Hutagalung ST. 14 Bapak Kris TR Ati. 15 Bapak Sakarias Bani. 16 Bapak Melkianus Haubinu. 17 Ibu Albertina Nono. 18 Bapak Yudi Arismulik SP. 19 Bapak Yohanes Jurumana SPI MAP. 20 Ibu Truci H. Tahi SPI. 21 Bapak Jared Blegur SPDK. 22 Bapak Silas Mbiliora. Baik Bapak Ibu, saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan menjawab masing-masing. Kita tidak mengenakan mic. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengeluarkan suara dengan sedikit keras sehingga dapat didengar oleh jemaat yang hadir pada saat ini. Dan mungkin sebentar saat menjawab, masker bisa dilepaskan untuk sementara waktu. Ada 4 pertanyaan untuk Bapak Ibu dapat jawab pada saat ini. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Gembala Agung yang setia dan benar? Yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang kekal dan yang sempurna? Dan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara akan melakukan tugas panggilan Kristus sebagai nabi, raja dan imam dengan setia dan rajin serta menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya? Dan yang keempat, berjanjikah saudara-saudara akan merendahkan diri terhadap segala teguran gerejawi andai kata saudara-saudara menyimpang dari ajaran sabda Allah? Apakah saudara-saudara percaya dan berjanji? 2 pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara percaya dan berjanji? Saya mulai dari urutan nomor 1. Silakan Bapak.
Bapak. Saya percaya dan berjanji Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan demikian Bapak Ibu yang telah mengucapkan percaya dan janjinya, Bapak Ibu telah menerima jabatan Bapak Ibu dalam jemaat di sini, dalam pelayanan dan pemeliharaan tubuh Kristus. Lakukanlah jabatanmu dengan rajin dan setia. Jadilah contoh dan teladan bagi warga jemaat. Simpanlah dalam hati yang suci hal-hal yang merupakan rahasia jabatan, baik selama saudara-saudara memangku jabatan ini maupun sesudah tidak berjabatan lagi. Yesus Kristus yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapkannya. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudara dalam pelayananmu dan memenuhi kamu dengan Roh Kudus untuk menguatkan iman dan kesetiaanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Menghadap ke jemaat.
memberikan persembahan, tetap kita mematuhi protokol Bapak Ibu ya. Kita tetap menjaga jarak. Sambil lagu ini tetap dinyanyikan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Saya akan memberikan kesempatan waktu untuk Bapak Ibu dapat menaikkan doa dan harapnya. Dan kita akan doakan bersama-sama. Sekiranya Tuhan menjawab doa kita dan memberkati kita. Naikkan apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu kepada Tuhan di hari yang sukacita saat ini, di tahun yang baru. Kita berdoa. Tuhan, benarlah bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan akan menyertai kami. Sekalipun kami akan berjalan di tengah padang gurun, yang kami tidak tahu apa akan terjadi Tuhan. Tapi dalam iman percaya kami, dengan hati yang bijaksana, kami menjalani hari-hari hidup yang ada dengan baik, benar, sukacita, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, meneguhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin bersepakat berdoa bersama-sama bagi dunia ini Tuhan. Saat dunia ada dalam keadaan yang cukup membuat hati kami takut, gelisah. Keadaan-keadaan bencana-bencana alam, atau situasi-situasi lainnya sampai kepada COVID-19, dan juga yang dinyatakan ada virus baru lagi yang muncul. Kami ingin membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan menyatakan tidak ada kuasa apapun selain kuasa Tuhan di bawah kolong langit ini. Bahwa tidak ada tindakan kejahatan apapun yang dibiarkan Tuhan merajalela begitu saja. Atau Tuhan juga tidak akan membiarkan keadaan-keadaan yang ada membuat kami gelisah, takut, khawatir. Tetapi kami akan terus beriman, percaya kepada Tuhan. Maka jawablah doa kami Tuhan. Saat ini kami bersepakat berdoa bagi dunia ini Tuhan.
bagi bangsa-bangsa, negara-negara yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada ya Tuhan, agar mereka ada dalam takut akan Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki pengetahuan-pengetahuan, kepintaran-kepintaran yang ada, mereka juga dapat menggunakannya dalam takut akan Tuhan, sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang menjatuhkan orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan sampai merenggut nyawa orang lain lewat virus yang ada saat ini. Bahkan juga kami minta kepada Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan melenyapkan semua yang ada, menggantikan dengan keadaan yang baik. Tuhan menghilangkan virus yang ada, sehingga kami kembali untuk kami bertekun beribadah kepada Tuhan. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, keadaan-keadaan yang ada, situasi politik yang ada, situasi ekonomi yang ada, kehidupan-kehidupan sosial yang ada, bahkan ketika ada bantuan-bantuan sosial yang ada juga ya Tuhan, kami tetap membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahwa semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan, sampai kapan keadaan ini terus dia berlanjut? Ini menjadi pertanyaan kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan menyatakan waktu yang tepat, sehingga semuanya dapat berakhir dengan baik. Bersyukurlah kami saat kami dapat kembali dengan keluarga kami, berkumpul bersama-sama beribadah, yang di dalamnya kami saling menopang, menguatkan. Bahkan dengan saudara-saudara kekasih kami, sekalipun jarak memisahkan kami yang ada di luar Pulau Sumba, ketika mereka mengikuti ibadah secara live saat ini, Tuhan juga akan memberkati mereka di tempat-tempat pekerjaan mereka, dan jauhkan mereka dari COVID Tuhan. Bahkan jauhkan mereka dari kecelakaan, mara bahaya atau apapun, sampai yang ada di luar negeri mereka. Tuhan selamatkan keadaan mereka dan memberkati mereka Tuhan. Orang tua mereka mendoakan dari tempat ini, keluarga mereka mendoakan dari tempat ini ya Tuhan. Bahkan juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang beribadah di dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang penuh dengan sukacita, yang di dalamnya mereka dapat mendukung, mendoakan, menguatkan, menghibur satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa bagi kami di Pulau Sumba ini. Engkau juga memberkati kami, bahkan gereja-gereja yang ada, bahkan ibadah-ibadah yang berlangsung saat ini, Tuhan juga memberkati. Bahkan terkhusus kami di Umamapu ini, Tuhan juga memberkati ketika kami melakukan ibadah khusus saat ini dalam rangka peningguan majelis jemaat yang baru yang ada pada saat ini. Kami tetap membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan dapat memuliakan nama Tuhan. Siapapun yang bertugas dalam ibadah saat ini, Engkau juga memberkati. Bahkan juga ya Tuhan, terkhusus untuk majelis jemaat, penatua diangkat yang terpilih, yang telah diteguhkan mereka, biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan, panggilan pelayanan yang ada sesuai dengan janji mereka kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, bahkan mereka yang telah turun dari jabatan yang ada, dan kami tetap menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, agar kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Rahasia jabatan mereka tetap ada, berpegang teguh semua yang ada, sehingga tidak ada dalam mereka menceritakan kepada yang lainnya. Kami juga membawa pada saat ini untuk BPMJ majelis jemaat lainnya, Tuhan juga memberkati. Hamba-hamba Tuhan lainnya Tuhan memberkati. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan sendiri yang nyata. Tuhan Yesus, saat ini ketika Tuhan telah mengantarkan kami masuk di tahun yang baru, ada harapan kami Tuhan. Harapan untuk gereja kami menjadi gereja yang dapat menceritakan, memuliakan nama Tuhan.
Engkau juga memberkati doa dan harapan itu Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami menaikkan doa pribadi kami, untuk menaikkan doa dan harap kami kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan mendengarkan itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk menaikkan doanya, bertemu dengan Tuhan dalam doanya pada saat ini. Tuhan, ada yang mendoakan untuk keluarganya, anak-anaknya. Ada yang mendoakan untuk pergumulan rumah tangga lainnya dalam hal makan minum. Bahkan juga pergumulan-pergumulan lainnya untuk memulihkan keadaan yang ada. Ada juga yang bergumul untuk kesehatannya, agar Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Ada juga yang mendoakan untuk pergumulan-pergumulan untuk memiliki pekerjaan yang ada. Ada juga yang berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk usaha yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Tuhan jawab itu semua dan banyak hal yang diungkapkan. Mari Tuhan, jawablah sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi mereka. Maka biarlah kami mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Namun jika ada kegagalan, kemalangan yang kami terima, kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat belajar semakin mendekatkan diri dan mengenal Tuhan. Mereka yang bergumul untuk memiliki keturunan pun, maka Tuhan akan memberkati mereka dan menjawab doa mereka. Maka terjadi berkat Tuhan untuk jemaat Umma Mampu pada saat ini, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah secara live. Berkat Tuhan akan ada dalam hidup mereka, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Berkat itu dinyatakan bagi mereka saat ini. Mereka tidak akan kembali dengan kosong, tetapi mereka akan kembali membawa berkat-berkat Tuhan, pemulihan-pemulihan dari pihak Tuhan. Rumah tangga mereka akan ada dalam keadaan yang baik. Anak yang melawan akan kembali mendengarkan ayah dan ibunya. Anak-anak yang ada dalam pergaulan yang tidak baik, Tuhan akan bebaskan mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Harapan mereka untuk memiliki pekerjaan dijawab oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkat itu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menerima berkat Tuhan saat ini. Kami menerima sukacita dari Tuhan. Maka tenanglah hati kami, sukacitalah hati kami Tuhan. Kami ingin kembali sebentar. Tuntun sertai jaga lindungi kami. Kami tidak pulang dengan sia-sia. Ada persembahan syukur yang kami bawa. Berkati persembahan itu ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan yang kami berikan, persembahan syukur kami untuk masuk di tahun yang baru, nasar kami, perpuluhan kami, Tuhan berkati. Ada keluarga Bapak Lapu Dapa Kamang, kami bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan telah menyelamatkannya, menolongnya dalam keadaannya, maka saat ini Tuhan memberkatinya. Ketika ia menasarkan, memberikan persembahannya untuk Tuhan, maka berkat itu juga akan kembali berkelimpahan dalam hidupnya. Istri akan diberkati, anak-anak diberkati, dalam masa tua juga akan diberkati, dijalani dengan baik, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami, bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dan jangan meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan warta mimbar tambahan dan himbauan dari BPMJ terkait ibadah yang akan kita lakukan selanjutnya.
Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat tahun baru dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Lapunda Pakamang yang hari ini akan menyerahkan perpuluhan bagi gereja, uang tunai sebesar 100 juta. Doa kami, Tuhan Yesus akan membalas segala perbuatan dan perpuluhan hari ini. Akan memberkati Bapak, Mama, sekeluarga dalam segala aktivitas dan pelayanan berikutnya. Yang terakhir, kami beri kesempatan kepada Ketua BPMJ untuk menyapa kita pada hari ini, karena kita sungguh berbahagia, kita boleh injak tahun yang baru. Oleh karena itu, kami beri kesempatan kepada Bapak Ketua BPMJ untuk menyapa kita hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami beri waktu. Baik Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, salam bagi kita semua. Pada tempat yang pertama, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat-Nya yang besar. Kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita ada sebagaimana kita ada. Hari ini kita beribadah di awal tahun 2021 dan dirangkai dengan pelaksanaan peneguhan majelis jemaat. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 2020 kita sudahi. Kita sudah selewati dalam perkenanan Tuhan. Tentu ada dinamika tersendiri di tahun itu. Berbagai macam pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang kita lewati. Ada rasa kehilangan sebagai keluarga besar Umamapu. Ada teman sahabat kita yang harus mendahului kita sekalian di tahun itu. Ada saudara-saudara kita juga yang menjerit kesakitan, yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi, masalah-masalah. Dan itulah yang terjadi sebagai realita kehidupan di tahun itu. Tentu sebagai keluarga besar Jemaat Umamapu, bagi keluarga kita yang mendahului kita, kita turut berbelasungkawa kepada mereka sekalian. Dan bagi kita yang masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita injak tahun 2021 ini, kita percaya bahwa Dia yang adalah Immanuel itu akan terus menyertai kita. Tentu ada keraguan memang, ada ketakutan memang secara manusia dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, Corona ini, yang kita tidak tahu secara pasti kapan dia berakhir. Karena kita saling bertanya satu sama yang lain pun juga ini tidak ada yang berani pastikan kapan virus itu berlalu. Namun juga terkadang membuat tanda tanya, ada yang kena, ada yang tidak juga ini. Tetapi itulah fakta yang ada. Itu realita yang terjadi. Saya pikir sebagai gereja Tuhan, sebagai orang beriman, kita tempatkan semua persoalan kehidupan yang ada dalam bingkai kasih Allah. Dia yang empunya kita, empunya kehidupan, pelayanan dan gereja ini akan terus memampukan kita. Kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021, tentu menjadi tanda tanya besar juga. Banyak persepsi atau asumsi bahwa di 2021 ini puncaknya virus ini. Bahkan ada virus baru dari Italia, orang bilang. Mungkin ini akan membuat hati Bapak Mama duk-dak juga. Tetap saya sangka, saya pikir sebagai gereja Tuhan orang beriman,
di dalam kita ada dalam kemanusiaan sebagai manusia yang terbatas, janganlah kita kehilangan iman. Kita terus berharap dan terus bergumul dan melangkah bersama Tuhan. Sebab Tuhan yang adalah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian sebagai gereja Tuhan, kita juga harus menolong kepada orang-orang yang ada di garda terdepan. Ada para medis, perawat, dokter di sana. Mari kita juga memutuskan mata rantai COVID ini dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan juga kita bilang beriman, lantas tidak disertai dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk kita terapkan, itu konyol sudah depunama. Tetapi mari kita beriman dan berhikmat dalam kasih dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sebagai lembaga gereja kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mama Majelis Jemaat yang hari ini telah mengakhiri masa tugas atau jabatannya di tengah-tengah Persekutuan Jemaat Umum Mapu. Rahasia jabatan yang ada, kendati pun Bapak Ibu tidak lagi menjadi orang yang berjabatan di tengah-tengah Persekutuan Jemaat Umum Mapu, agar rahasia kemajelisan tetap dijaga, kendati pun Bapak Mama tidak lagi menjadi orang berjabatan. Kepada Bapak Ibu yang hari ini juga ada yang datang terpilih kembali sebagai majelis jemaat, bahkan juga ada yang baru. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat mengemban tugas panggilan yang mulia sebagai hamba Allah dalam jabatan penatua dan diaken dalam masa bakti periode 2021-2024. Terima kasih buat istri, buat suami, buat keluarga yang merelakan istrinya, suaminya untuk memberi hidupnya melayani di tengah-tengah kebersamaan Persekutuan Jemaat Umum Mapu. Akhir kata, atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat, kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Sang Immanuel terus menuntun, menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam. Yang terakhir Bapak Ibu, karena kita masih kondisi zona merah karena corona, jadi untuk tanggal 3 nanti hari Minggu tidak bergereja. Jadi dan seterusnya nanti sambil kita pantau informasi dari Bapak Ibu Majelis. Jadi hari Minggu nanti kita live streaming saja. Jadi kita ibadahnya di rumah. Demikian warta mimbar tambahan hari ini. Atas perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu menjadi surat hidup yang dapat memberitahukan kepada jemaat-jemaat untuk mengingatkan ibadah hari Minggu kita ibadah di rumah. Tolong untuk dapat memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita bersama-sama akan nyanyikan NKB 173 bait 1 dan 2. Kita berdiri. Lembah air mata
Bapak Ibu, mari kita kembali dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kita teringat untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Kita akan doakan sejenak untuk mereka. Bahkan juga untuk saudara-saudara kita sebagai tim medis, agar mereka juga dapat ditopang oleh Tuhan. Mereka kuat untuk menangani keadaan yang ada saat ini. Dan pihak keamanan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ibadah kami telah sampai pada akhir. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dan kami saat ini ya Tuhan, sebelum kami kembali, kami teringat untuk kami berdoa, mendukung saudara-saudara kekasih kami. Sebagai tim medis, mereka dalam garda terdepan yang menangani COVID yang ada. Mereka yang dinyatakan positif, yang ada di penginapan atau di rumah sakit saat ini. Kami bawa juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagai perawat yang juga adalah jemaat-jemaat kami, Tuhan juga memberkati. Atau siapapun mereka yang tergabung untuk menangani keadaan yang ada saat ini. Topang, kuatkan, berkati mereka. Berikan imun tubuh yang baik kepada mereka. Bahkan pihak keamanan yang juga ada bersama-sama dengan kami saat ini, yang juga menjaga kami atau juga menyatakan untuk keadaan baik saat ini, terima kasih. Dan Tuhan tetap memberkati segala jeri lelah mereka. Maka sukacitalah hati kami saat kami saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Maka berkat Tuhan ada bagi kami. Kami akan kembali dan kami terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Bait 3 kita nyanyikan. Demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan menolong dan memberkati kita. Immanuel dan salam sehat. Shalom.